Pada hari Jumat di pertengahan bulan Syawal tahun 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkhutbah di madrasahnya. Ada sekelompok manusia yang hatinya bersih dan suci. Terhadap sesama makhluk ia tak peduli. Selalu mengingat Allah yang maha tinggi. Tidak peduli dengan dunia dan selalu mengingat akhirat. Mereka juga tak peduli dengan harta yang kau miliki. Hati mereka penuh dengan kebesaran ilahi. Kalian ini, wahai manusia yang kotor, tidak akan mudah menjumpai sekelompok orang-orang pilihan ini serta apa yang mereka perbuat. Kalian lebih memilih sibuk dengan urusan dunia dan melupakan akhirat. Terlebih kalian tidak punya malu. Terimalah nasihat dari mereka dan jangan menentangnya. Mereka dapat melihat apa yang tidak dapat kau lihat. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Seorang mukmin adalah teman bagi mukmin yang lain, yang memberikan nasihat dan penjelasan tentang hal-hal yang tak diketahuinya. Orang yang beriman juga memberitahu temannya tentang perbedaan antara yang baik dan yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban. Maha suci Allah yang telah memberiku kemampuan untuk memberi nasihat kepada orang lain, dan kemampuan itu menjadi bagian yang aku sukai. Aku hanya memberi nasihat tanpa mengharapkan balasan. Aku telah mendapat akhirat dari Tuhanku. Aku tidak mencari keuntungan duniawi, menjadi hamba dunia, hamba akhirat, dan semua yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya menyembah Allah, Sang Pencipta, yang Maha Esa dan Maha Abadi. Aku senang jika menyaksikan kemenangan kalian, dan aku berduka jika menyaksikan kalian hancur. Jika aku melihat wajah seorang murid yang jujur, aku merasa menang, kenyang, puas, dan dianugerahi pakaian. Aku pun senang ketika ada murid sedemikian rupa yang turun dariku. Hai anak muda, tujuanku adalah dirimu, bukan diriku. Jika ada perubahan, engkaulah yang sepantasnya berubah, bukan aku. Aku memberi pelajaran, lalu engkau meresponsnya untuk kepentingan dirimu sendiri. Mendekatlah padaku, supaya engkau dapat memahami pelajaranku dengan cepat. Wahai kaum muslimin, janganlah kalian menyombongkan diri di hadapan Allah dan makhluknya. Kenalilah kadar kemampuanmu. Rendah hatilah, sebab kau hanya tercipta dari setetes air mani yang hina dan hanya akan mati sebagai bangkai yang akan dibuang. Janganlah menjadi orang yang dikendalikan oleh ketamakan. Jangan pula menjadi sasaran hawa nafsu yang membawanya ke pintu para penguasa untuk meminta-minta sesuatu yang bukan bagiannya atau mencari sesuatu yang menjadi bagiannya dengan cara hina. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, asyaddu uqubatillahi ta'ala li'abdihi talabuhu. Ma lam yuqsam lahu, hukuman terberat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya adalah hamba itu mencari sesuatu yang bukan bagiannya. Wahai orang yang bodoh tentang kadar ketentuan Tuhan berikut sang penentunya Tuhan, apakah engkau menyangka bahwa orang-orang di dunia ini dapat memberimu sesuatu yang bukan bagianmu? Yang kau alami ini adalah perasaan was-was yang diembuskan setan ke dalam hati dan kepalamu. Dalam keadaan demikian, engkau bukanlah hamba Allah, melainkan hamba dari nafsu, setan, kebinasaan, dirham dan dinar. Bersungguh-sungguhlah dalam kebaikan, hingga engkau melihat kemenangan dan dapat berjaya di jalan Allah. Orang yang saleh pernah berkata, orang yang tidak melihat kemenangan seseorang tidak akan mengalami kemenangan. Engkau hanya melihat orang yang menang dengan mata kepalamu, bukan dengan mata hati nuranimu. Engkau mengaku beriman, tetapi tidak memiliki iman. Engkau pun tidak mempunyai penglihatan untuk melihat selainmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Quran Surah Al-Hajj 46. Ketamakan seseorang dalam mengambil harta orang lain akan berani menjual agama dengan imbalan yang sedikit. Dia menukar yang abadi dengan yang fana sehingga tangannya kosong tanpa ada yang tersisa. Selama imanmu lemah, engkau akan mengambil yang fana. Karena itu, perbaikilah hidupmu supaya tidak memerlukan manusia lagi dan tak menukar agama demi keuntungan yang sedikit. Akan tetapi, jika imanmu kuat dan sempurna, engkau akan mengambil sesuatu yang abadi, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar dari akibat, tidak menyembah berhala, dan meninggalkan segala sesuatu selain Allah dengan bekal hati yang ikhlas.
Hatimu pun akan keluar dari keduniaan keluarga, toko, perdagangan, dan pengetahuanmu. Lalu kau serahkan apa yang menjadi milikmu kepada saudara dan rekan-rekanmu. Kemudian seolah-olah malaikat kematian telah mencabut rohmu. Bayang-bayang kematian selalu mengawasimu. Bumi telah terbelah dan menelanmu. Gelombang takdir menghempaskanmu ke dalam lautan ilmu dan kau tenggelam di dalamnya. Orang yang telah sampai pada maqam spiritual ini, dia tak akan mendapatkan keburukan dari akibat-akibat perilakumu. Karena akibat-akibat itu hanya berlaku pada sisi lahiriah, bukan pada batiniah. Akibat-akibat itu hanya berlaku untuk orang lain, bukan untuknya. Wahai kaum muslimin, jika kalian tidak mampu mencapai apa yang kusebutkan, yaitu membebaskan hati dari akibat-akibat duniawi dan ketergantungan padanya secara keseluruhan, maka jauhilah semampunya. Bila tidak sanggup menggapai keseluruhan dari sesuatu, raihlah sebagian darinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tafarraghu min humumid dunya mastata'tum." Kosongkanlah diri kalian dari kecemasan duniawi semampu kalian. Duhai anak muda, bila mana engkau dapat mengosongkan diri dari kecemasan duniawi, lakukanlah. Jika tidak, larilah dengan hatimu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitkanlah dirimu pada kasih sayangnya hingga kecemasan duniawi keluar dari hatimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Maha mengetahui segala hal. Dia menguasai segala sesuatu di tangannya. Maka dari itu tetaplah berada di pintunya dan mintalah Dia untuk menyucikan hatimu dari selain Allah, lalu mengisinya dengan keimanan, pengetahuan, ilmu dan ketidakbutuhan pada selain Allah. Mintalah agar Dia memberimu keyakinan, menjinakkan hatimu dengan keyakinan itu, dan menyibukkan organ tubuhmu dalam ketaatan. Mintalah segala sesuatu kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jangan merendahkan diri di hadapan makhluk. Merendahkan diri hanya pantas kepada Allah, bukan pada yang lain. Seharusnya hubunganmu dengan Allah itu semata-mata demi Allah, bukan demi yang lain. Anak muda, pemahaman yang hanya diucapkan tanpa diamalkan dengan hati tidak akan mengantarkanmu selangkah pun menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab perjalanan yang sesungguhnya adalah perjalanan hati. Kedekatan yang sesungguhnya adalah kedekatan nurani. Amal perbuatan yang sesungguhnya merupakan amal perbuatan yang bermakna dan tetap menjaga batas-batas syariat dengan anggota-anggota tubuh serta rendah hati di hadapan Allah dan hamba-Nya. Orang yang mengukur bobotnya sendiri sama halnya tidak mempunyai bobot. Begitu pula orang yang mempertontonkan amal perbuatannya di hadapan makhluk berarti tak memiliki amal perbuatan. Amal perbuatan yang baik itu kosong dari pamrih, tidak tampak di permukaan, kecuali ibadah wajib yang memang harus ditunjukkan. Ketahuilah, engkau tidak serius dalam menetapkan fondasi sehingga tak ada gunanya menetapkan bangunan di atasnya. Jika bangunan berubah, tetapi fondasinya kokoh, berarti engkau masih dapat merekayasa bangunan itu menjadi kokoh. Sesungguhnya fondasi amal perbuatan terletak pada pengesaan Tuhan, tauhid dan keikhlasan. Seseorang yang tidak punya tauhid dan keikhlasan artinya tidak mempunyai amal perbuatan baik. Karena itu, kokohkanlah fondasi perbuatan baikmu dengan tauhid dan keikhlasan. Kemudian bangunlah perbuatan-perbuatan baik dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan daya dan kekuatanmu. Tangan tauhidlah yang seharusnya membangun, bukan tangan kemusyrikan dan kemunafikan. Orang yang bertauhid dapat mengangkat kadar amal perbuatannya, tetapi tidak bagi orang munafik. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kemunafikan dalam semua keadaan kami. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.